Oke, gue paling seneng banget nih kalau ngebandingin iPhone yang dulunya flagship dan sekarang menjadi mantan flagship dengan Android kekinian yang harganya murah meriah muntah gitu. Enak, seru aja gitu buat dibahas. Di samping gue bisa bikin konten, di samping ada yang ribut juga. Oke, di sini iPhone tuh lebih worth it ya. Ini notice buat orang-orang yang udah menggunakan iOS dari dulu, dari zaman batu. Jadi lo tuh udah terikat di operasi sistemnya si Apple, data-data lo, data pribadi lo, dan lain-lain. Jadi mau segimanapun gue bilang lebih worth it ini daripada iPhone gak worth it bla bla, tetap lebih worth it iPhone. Itu yang valid dari isi video ini, oke? Jadi kalau kita bandingkan antara Xiaomi Redmi Note 9T dengan iPhone 7, lu bisa lihat si Redmi ini lahir tahun 2021. Sedangkan si iPhone 7 lahir tahun 2016. Nah, sekedar informasi aja, gue ngebandingin ini dari sisi harga ya, bukan device to device. Karena nggak apple to apple, nggak bakal bisa dibandingin. Nah, dengan budget yang sama, di harga sama-sama sejutaan gitu, lo pilih si Redmi dapat tahun 2021, sedangkan iPhone 7 tahun 2016. Nah, di sini kalau lihat dari dimensinya, si Redmi itu hampir 200 gram beratnya, sedangkan iPhone itu 130-an gram. Jadi, iPhone 7 itu jauh lebih ringan daripada si Redmi ini. Tapi di balik keringanan itu baterainya menyiksa sekali. Kalau pakai iPhone 7 lu bisa berkali-kali ngecas dan ngecasnya lama pula. Dari sisi display lo bisa lihat sini. Gua kalau masalah layar, gua anggap ini seri ya. Kenapa seri pula, Bang? Kimak kali kok, Bang. Si Redmi kan layarnya gede dan lain. Coba lu lihat dulu ya. Kita lihat speknya dulu. Di sini si Redmi itu spek layarnya 6,5 inch sedangkan iPhone cuma 4,7. Tapi di sini iPhone tuh menang. Brightness dia lebih terang di 625 nits sedangkan si Redmi di 450 nits. Tapi dari sisi penggunaan, kalau lo kebiasaan di dalam ruangan, bukan orang lapangan banget, nits ini nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu menonjol ya. Jadi lo bakal ngerasa hal yang sama aja. Kayaknya layar si Redmi ini jauh lebih bagus sih dibandingkan iPhone. Kalau seandainya lo nggak butuh layar yang nitsnya tinggi-tinggi, itu yang gue rasakan yang bisa gue share ke kalian semua. Dan sini untuk memori ya, kalau si Redmi start dari 64 GB. Nah, untuk kamera si Redmi ini 48 megapiksel sedangkan iPhone 7 12 megapiksel. Itu kan gimmick kali, Bang. Gimmick pula. Kok percaya pula sama begitu-begituan, Bang? Jadi gini, makin tinggi pikselnya bukan makin bagus hasil fotonya, cuman makin lebih kepake. Karena hasil jepretan itu besar, jadi itu bisa lu pakai buat diedit lagi, di cutting lagi. Banyak hal yang bisa lu lakuin dari hasil jepretan yang pikselnya tuh besar. Jadi bagi sebagian orang piksel kecil itu nggak kebutuhan yang utama, tapi bagi sebagian orang bukan hasil kamera yang bagus, tapi hasil piksel besar. Contoh kayak orang lapangan itu dibutuhin banget. Jadi kalau masalah kamera itu balik lagi sesuai kebutuhan lah. Nah, di sini nih, ini nggak bisa diperdebatkan. Si Redmi ini menang kemana-mana. Baterainya 5000 mAh, sedangkan iPhone 7, tuh ya kan. iPhone 7 baterai cuman 1900-an mAh, which is literally 2000 mAh, nggak nyampe cuy, ya kan. Anjir, jaksel banget gue. Nah, di sini lu bisa lihat ya, baterainya kecil, udah gitu nggak fast charging. Sedangkan si Redmi baterainya segede gaban, udah gitu fast charging pula. So ya, baterai yang besar itu disupport dengan Type-C pula. Nggak hanya Type-C pula, lu juga bisa ngecas sambil dengerin musik pakai headset. Ada jack audio 3,5 pula. Di bawahnya ada lubang mikrofon dan ada lubang speaker. Udah, jadi kalau masalah mobility, kegunaan, fungsi, dan lain-lain untuk daily, sebenarnya Redmi ini jauh menang kemana-mana dibandingkan iPhone 7. Jangan panas dulu boy, gue ngebandingin dari sisi harga nih, bukan device to device ya. Jadi lo kalau modal budget sama-sama sejutaan, ini harganya sama parah lah. Redmi sama iPhone 7 ini kembaran nih harganya. Lo kalau modal sama-sama sejuta, si Redmi ini lebih menawarkan pemakaian yang lebih bervariatif. Lu bisa main sambil game, lu bisa main HP sambil kerja dan lain-lain, karena banyak hal yang bisa dilakuin dengan ada jack 3.5 sama fast charging. Ini yang gua rasain ya. Nah, untuk ukuran layar, nah ini untuk dimensi beda banget ya kan. Kalau dari spek yang gua kasih lihat tadi itu udah beda jauh. Si Redmi hampir 200 gram, si iPhone cuman 138 gram beratnya. Dan di sini kalau untuk pemakaian daily, gua lebih prefer ke Redmi Note 9T. Kenapa? Why gitu, why? Apalagi buat lu yang di Jakarta Jakarta Bet pokoknya, yang udah ada fasilitas 5G ya kan. 5G ini lebih berasa di Redmi ya, jelas lah lebih berasa. HP murah yang satu ini udah ada fasilitas 5G-nya.
Dan untuk masalah layar, ya Redmi Note 9T ini jauh lebih modern, bentukannya lebih modern seperti ini. Layar udah full view, jadi screen to body rasionya jauh lebih sempurna si Redmi Note 9T ini. Dibandingkan iPhone 7 boy. iPhone 7 itu ya gimana ya, kecil, keras. Ya kalau punya gua sih kecil keras enggak sih, punya gua gede keras dan tahan lama. Ini udah kecil keras nggak tahan lama. Itulah gambaran iPhone 7. Kalau gambaran punya gue gede keras tahan lama boy. Kalau ini gambaran iPhone 7 kecil keras nggak tahan lama, baterainya kecil pula. Jadi itu apa ya, gimana ya, gue mengibaratkan iPhone 7 itu bener-bener HP kedua tuh cocok parah. Tapi kalau buat HP utama, saran gue pilihlah Android. Gak hanya Redmi Note 9T ini ya, banyak HP lain yang lebih worth it lah. Tapi karena pembahasan ini Redmi Note 9T dengan si iPhone 7, ya udah, ini pembahasannya. Jadi kalau masalah worth it-an, balik lagi sesuai kebutuhan. Tapi si Redmi Note 9T ini dia ngasih layar yang besar parah. Nah kalau dari sisi brightness nggak kelihatan lah kalau lu bukan orang lapangan yang kayak gue bilang tadi. Oke, lalu ketajamannya gimana bang dengan layar sebesar itu? Nah di awal spek itu kan gue udah kasih lihat PPI-nya itu tajam juga kan. Nah ini kalau dideket-deketin ke layar, lu bisa lihat bahwa hasil layarnya ini cukup tajam dan lu nggak bakal. Ini udah beda kasta lah. Layar ini beda kasta dengan Android yang sejutaan spek gila-gila parah. Beda, ini layarnya jauh lebih tajam. Kalau dibandingin sama iPhone pun masih kayak nyanggupin. Sama-sama layarnya tuh enak banget dipakai. Sebenarnya kalau buat pemakaian layar iPhone tuh jauh lebih enak. Iyalah mantan flagship, cuman ukurannya terlalu kecil dan baterai boros boy. Nah sekarang ngomongin soal kamera. Nah ini terlalu sensitif ya. Banyak bilang kenapa ya influencer ya tech reviewer suka bandingin sama iPhone. Kalau gue simpel jawabannya, karena gue Apple user, jadi gue bandinginnya sama iPhone ya kan. Sama apa lagi? Karena daily gue emang Apple gitu. Tapi gue suka banget ada sesuatu hal yang lebih worth it di kesukaan gue tuh, ada yang lebih worth it daripada yang gue pakai gitu. Makanya gue suka bandingin sama Apple karena gue makainya Apple. Nah kalau ngomongin soal kamera itu gimana ya gue ngejelasin ya. Fitur itu jauh lebih banyak di Redmi. Ya lu bisa lihat ya, kamera tuh banyak banget boy. Kamera tuh bejibun gitu, gede dalam satu lensa gitu. Satu lensa yang gede gini terdiri dari beberapa kamera. Minusnya satu sih, untuk si Redmi ini kalau buat ngerekam video, foto itu kayak kelihatan biru gitu pucat. Itu wajar karena sartuasi dari layar ya. Ya, sedangkan iPhone tuh jauh lebih natural, lebih hangat gitu kalau lu ngerekam ataupun jepret-jepret. Padahal aslinya hasil jepretan si Xiaomi Redmi Note 9T ini jauh lebih bagus daripada iPhone. Kemana-mana, mode malamnya, hasil jepretannya, perekaman videonya, hasil kejernihan itu gue lebih prefer ke Redmi Note 9T. Cuman dari penglihatan layar ini lu bisa lihat ya, si Redmi Note 9T ini sedikit kebiru-biruan, lebih pucat hasil perekaman maupun fotonya karena sartuasi layar. Itu bisa diedit kok, ada pengaturannya, lu bisa edit sartuasi. Kalau lu pakai iPhone layarnya masih ori, tinggal lu samain aja tuh sartuasi layarnya, kecerahannya, bukan kecerahan ya, vibrance layarnya tuh biar vibe-nya itu kayak iPhone, itu bisa disetting lagi. Jadi kesimpulan gue, sebenarnya buat pemakaian daily ya, kalau lu udah pakai iPhone dan lu butuh HP kedua iPhone lagi, kalau masalah data, urusan pribadi ya itu kayak operasi sistem nggak bisa gue debatin sih. Cuman kalau lu nggak mengikat itu, lu butuh sesuatu hal yang benar-benar bisa nemenin daily life lu buat HP kedua atau HP utama sekalipun, pilihan-pilihan Android itu banyak. Salah satunya yang paling worth it si Redmi Note 9T ini. Udah dapat 5G, harga sejutaan, murah pula. Kameranya gila banget, di mode malamnya bagus banget di kamera. Layarnya gede, baterai gede, fast charging pula. Tapi gimana ya, kalau lu beli iPhone, lu masih berasa kayak feel flagship ya. Lu kalau beli HP murah, iPhone 7 kan udah murah banget ya kan, sejutaan. Tapi lu masih berasa, oh ini HP mewah loh. Itu yang lu rasain kalau beli iPhone 7. Tapi ya balik lagi lah, kalau mau lebih kepake, saran gue ya Android lah menurut gue kalau buat harga sejutaan.